wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Dari kondisi kita yang sekarang memperhatikan dalam bencana banjir, apa ada yang terkena musibah banjir? Alhamdulillah. Untuk hari ini dalam memberkati pembelajaran kita, mari sama-sama kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas silakan dimulai doanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Yang namanya disebut silakan ajukan tangan ya. Alia, Rinur, Nurul, Muhammad Rizki, Faizatul Riani, Aris, Lailatul Azara, Nadia, Safira, Anissa, M. Ali Hafizi, Rifa, Ziatun, Cuk, Yuli, Habil. Ada namanya yang belum Ibu panggil? Untuk membuat pembelajaran kita lebih bersemangat, mari sama-sama kita lakukan speaking terlebih dahulu ya. Kita ya sama-sama. Siap semua? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, semua siap sekarang? Siap. Apa? Belajar. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, minggu yang lalu ada yang ingat materi kita apa? Ada Bu. Ya silakan, Dino. Objek kajian geografi Bu. Oke. Di objek kajian geografi itu ada apa aja? Saya Bu. Oh iya, Rifa, silakan. Ada objek material dan objek formal. Iya, betul sekali. Terima kasih untuk semuanya. Selanjutnya ada yang tahu sebelumnya kita belajar apa hari ini? Ada yang tahu? Siklus. Siklus hujan? Ada yang tahu siklus hujan? Iya Bu. Ada yang tahu kenapa air di permukaan bumi ini tidak pernah habis? Oke. Selanjutnya materi kita hari ini itu membahas tentang siklus hujan. Apa sih siklus hujan? Siklus hujan itu adalah dinamika perputaran air yang terjadi di permukaan bumi sehingga ada proses berkelanjutan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian siklus hujan. Selanjutnya dengan materi ini kita dapat mengidentifikasi tahap-tahap daripada siklus hujan. Selanjutnya dengan mempelajari materi siklus hujan, kita dapat menjelaskan dampak siklus hujan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dah? Sebelumnya siklus hujan itu apa sih? Ada yang tahu? Nggak ada. Nggak pernah dengar. Siklus tahu siklus? Siklus adalah proses berkesinambungan di mana satu proses berkesinambungan yang rantai makanan tahu? Rantai tahu? Siklus sama dengan rantai. Oke. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari siklus hujan. Siklus hujan adalah perputaran air secara terus-menerus
dari muka bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses ini melibatkan perubahan wujud air mulai dari cair ke padat kemudian menjadi gas. Ada yang pernah masak air atau memanaskan air? Nah, siklus hujan tersebut hampir sama dengan proses pemanasan air. Paham? Paham. Selanjutnya tahap dari siklus hujan. Pertama ada evaporasi. Itu merupakan proses penguapan air yang dilakukan di permukaan bumi. Nanti ada air dataran, air di permukaan, air di dan selanjutnya evaporasi ini yaitu proses penguapan air dari cair menguap yang dipengaruhi oleh sinar matahari. Transpirasi. Selanjutnya tahap transpirasi. Tahap transpirasi ini adalah proses penguapan air di kalian pernah lihat nggak? Daun itu kan ada air ya di atasnya. Kemudian air yang di atas daun itu dia akan menguap. Namanya transpirasi. Menguap. Kemudian perpaduan antara dua proses itu namanya tahap eksplorasi transportasi, di mana air permukaan, air di atas daun itu menguap secara bersamaan dibantu oleh proses sinar matahari. Kita lanjut ya. Selanjutnya ada proses sublimasi atau kristalisasi. Oke, kristalisasi itu adalah proses di mana air yang telah menguap kemudian menjadi gumpalan-gumpalan kristal. Pernah lihat? Di lemari pendingin atau kulkas ada tuh ya gumpalan hampir sama dengan hal ini bentuknya. Selanjutnya proses kondensasi dari kristal tersebut menjadi titik-titik air. Kristal sudah mencair di awan, yaitu menjadi air lagi. Pertama dia menguap, kemudian dia menggumpal menjadi butiran-butiran es atau kristal. Selanjutnya akan menguap kembali menjadi air. Paham? Paham. Sebelum kita lanjut, paham? Paham. Nah, tahap selanjutnya yaitu presipitasi adalah proses hujan turun ke permukaan bumi. Paham? Paham. Ketika air sudah terkumpul di awan, saat hujan turun namanya presipitasi, yaitu proses hujan turun. Tahap selanjutnya air hujan yang turun itu ada yang masuk ke dalam tanah disebut dengan infiltrasi ke dalam tanah. Pernah lihat? Pernah ya? Air yang diserap dari pohon, apa lagi? Tanah, kan ada ketika hujan, proses hujan. Nah, air sisa-sisa di gunungan itu namanya air on off, air yang tidak bisa diserap oleh tanah atau tumbuhan. Pernah lihat? Kubangan, tahu kubangan? Tahu. Berarti ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke tahap selanjutnya? Jadi siklus hujan itu dibagi menjadi 3. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Pernah dengar? Ya. Pernah. Siklus hujan itu dibedakan menjadi 3 karena proses terjadinya hujan. Oke. Pertama siklus pendek. Siklus pendek itu adalah proses yang kita bilang tahap 8 tahap tadi, ya. Ya. Terjadi secara singkat. Proses terjadinya singkat. Sakset lah bahasa kita ya. Ketika proses pendek itu siklus pendek, di mana air dari laut yang telah terjadi 8 proses itu terjadi hujan di laut juga. Paham? Paham? Jadi kalau siklus pendek itu jarak awan yang dibawa angin itu
singkat, tempatnya singkat, waktunya singkat, prosesnya singkat. Paham? Kemudian siklus sedang. Awan yang telah terbentuk di atas daratan itu siklus sedang itu merupakan siklus yang terjadi di daratan. Jadi ketika air laut naik penguapan, kristalisasi, kemudian dibawa ditip oleh angin ke dataran. Tahu dataran? Tahu. Kemudian awan itu turun hujan. Jadi hujannya itu turun di dataran. Nah, itu dinamakan dengan siklus sedang. Sedangkan untuk siklus panjang itu prosesnya lebih panjang lagi. Berarti siklus itu dibedakan karena waktunya, ya. Ya. Pertama siklus pendek, kemudian siklus sedang, kemudian siklus panjang. Panjang. Di mana siklus panjang ini proses tahapan terjadinya hujan dibawa oleh awan ke dataran tinggi. Ada yang tahu dataran tinggi kita di mana sekarang? Di daerah kita contohnya? Gunung, ya. Contohnya kalau di Takemul ya, itu termasuk dataran tinggi. Jadi ketika hujan turun di dataran tinggi Takemul, itu namanya siklus panjang. Oke, ketika air turun, air hujan turun itu nanti akan turun melalui air dataran, bisa melalui sungai, apa lagi? Sumur enggak, itu kan air ini ya, air tanah nanti air lagi. Melalui sungai, gorong-gorong dan sebagainya, dia akan turun lagi ke dataran, kemudian menuju ke langit atau disebut dengan hulu ke hilir. Oke. Dari permulaan ke akhir. Sebelum lanjut materi selanjutnya, ada yang udah paham? Udah. Siklus hujan dibagi menjadi apa aja? Siklus pendek, siklus sedang, faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air, ada yang tahu? Tadi sudah saya singgung sebenarnya. Matahari. Berpengaruh nggak matahari untuk hujan? Berpengaruh. Kenapa? Karena ada pemanasan matahari. Contohnya, ketika kita masak air, kalau nggak ada panas bisa menguap. Selanjutnya suhu. Suhu itu kalau tidak panas tidak bisa ada proses penguap. Selanjutnya yang mempengaruhi siklus hujan itu sangat berpengaruh tentang angin. Jadi ketika tadi kita bahas tentang siklus panjang, siklus pendek, siklus sedang itu dipengaruhi oleh angin. Ketika gini ya, contohnya ketika kita punya tenaga lebih kuat maka akan dorongannya lebih kuat. Nah, begitu juga angin. Ketika angin itu punya tenaga yang kuat maka dorongannya akan lebih kuat. Ketika misalnya dorongannya 1, berarti dia di siklus pendek. Ketika dorongannya 5 dan seterusnya, dia akan masuk sedang nanti ke siklus panjang. Kekuatan angin itu sangat berpengaruh kepada siklus yang akan terjadi pada proses hujan atau siklus hujan. Selanjutnya vegetasi. Vegetasi itu adalah proses penyerapan. Nah, ketika terjadi hujan sangat bergantung pada kondisi tanah. Ketika tanah itu sudah rusak, otomatis penyerapan airnya itu akan lebih lama ketimbang tanah yang masih subur. Tanah yang masih ada pepohonan nanti akan dibantu oleh pohon, ya, akar-akar pohon. Tahu ya, pohon itu kan bisa menyerap air dan menyimpan cadangan air. Oke. Selanjutnya topografi. Topografi adalah struktur tempat atau bentuk muka bumi. Nah, di mana biasanya topografi itu ada lembah, ada gunung. Nah, di penyerapan air atau proses terjadinya hujan itu biasanya sangat tergantung kepada topografi, tinggi rendahnya suatu tempat. Ketika tempat itu seimbang, maka sifat air dia mengalir ke dataran rendah. Ketika itu terjadi, maka di
tanpa air? Ya. Tumbuhan, hewan, manusia, semua makhluk hidup butuh air. Nah, contoh di musim kemarau yang air tidak ada, yang hujan itu jarang ya. Di kemarau ada hujan, jarang ya. Termasuk kalau kemarau panjang berarti itu proses hujannya lama. Kemudian suhu tubuhnya otomatis ya, ketika kita memanaskan bumi ini dipanaskan oleh matahari. Ketika tidak ada air otomatis suhunya akan tinggi. Ketika ada air mungkin suhunya akan rendah. Membentuk bentakalan. Ya, kan tadi saya ada menjelaskan tentang air yang tidak diserap oleh tanah itu namanya air roof atau air di permukaan. Nah, ketika air mengalir itu dia akan membentuk alirannya. Tahu ya? Ketika kita lihat di sungai ada alirannya. Dia akan mencari di mana kekuatan air itu dia dari rendah ke dari tinggi ke rendah. Nah, ketika air itu dia mengalir, dia akan membentuk alirannya. Ya, ketika kita lihat di hulu kenapa berbelok-belok? Karena dia mencari di mana celah dia bisa mengalir. Itu sifat air ya. Menunjang selanjutnya dampak daripada siklus air yaitu menunjang pertanian. Bisakah tanaman hidup tanpa air? Tidak. Bisakah manusia hidup tanpa tanaman? Bisa apa tidak? Ketika tanaman butuh air, manusia butuh air. Ketika manusia butuh air, manusia juga butuh makanan disediakan oleh sektor pertanian. Jagung bisa hidup nggak tanpa air? Tidak. Karena yang paling pokok dalam kehidupan ini adalah semua makhluk hidup, binatang, hewan, tumbuhan, ya, manusia membutuhkan air. Sebelum ini ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas dari penjelasan saya, mungkin mau saya ulang. Sudah paham semua? Paham. Kita kembali ya. Siklus air itu ada di apa aja? Siklus pendek yang siklus panjang. Kalau siklus pendek terjadi di mana? Di laut, di lautan ya. Siklus sedang di darat. Kalau siklus panjang di dataran tinggi atau gunung. Manfaatnya tahu ya? Manfaat air ya? Tahu. Kalau sudah paham, saya akan memutarkan video ya. Bisa didengar suaranya? Jelas? Dengar suaranya? Gambarnya nampak jelas semua?
dan kalau gas itu uap. Kita bayangkan proses memasak air. Ada semua yang nggak pernah memasak air atau memanaskan air di tempat wajan? Tahu ya wajan ya? Ketika air kita didihkan, kan ada ya? Ibaratnya kita bayangkan wajan itu kita tutup rapat. Nah, ketika wajan sudah kita tutup rapat, ketika kita buka kan ada ya uap yang naik itu namanya uap. Dapat dilihat semua dengar? Paling banyak di mana? Di laut, tepat sekali, di laut. Karena laut itu bumi ini terdiri dari 70% air. Yang 70% itu besarnya di laut. Karena air berasal dari laut dan akan kembali ke laut. Dari laut akan kembali ke laut, itu namanya siklus. Ada yang bisa jawab pertanyaan tadi? Mungkin nggak semua daerah itu hujan dalam suatu waktu yang sama? Enggak. Kenapa? Karena ada siklus hujan tadi, 3 siklus tadi. Siklus panjang, pendek. Kalian pernah nggak? Misalnya ya di sini kita dari Merdu ya, dari Merdu mau ke Samalangan. Di Merdu hujan, ya. Tiba-tiba di Samalangan nggak hujan. Pernah? Ada yang pernah nggak berpikir kenapa demikian? Pernah. Kenapa? Karena siklus tadi. Iya betul. Setelah mempelajari ini kita bisa menyinggung ya kehidupan kita ya. Kemudian bisa jadi banjir ya, seperti peristiwa sekarang. Banjir di satu kabupaten, Pidijaya contohnya, kan kabupaten Pidi tidak ya. Kenapa? Karena adanya perbedaan atau apa? Perbedaan. Ya, perbedaan letak topografi. Kemudian kadar air di permukaan itu sangat berpengaruh juga. Nanti akan terjadinya bencana, sesuatu yang berlebihan dan sesuatu yang baik ketika berlebihan itu tidak akan baik, maka akan terjadinya banjir. Kalau sesuatu lagi nanti akan ketika berlebihan dia akan menjadi banjir, ketika kurang dia akan menjadi bencana kekeringan. Paham?
Yang di belakang kelihatan? Kedengaran? Oke, untuk manfaat di bidang olahraga ada yang tahu kenapa? Atlet berenang bisa nggak berenang Bapak? Tidak. Bisa? Tidak. Kemudian seperti lomba 17 Agustus ya, ada di tempat kita ya? Ada. Ciri khasnya itu ada dayung sampan. Bisa nggak terjadi kalau nggak ada air? Tidak. Atlet berenang, kemudian bisa nggak kalian bayangkan kalau kehidupan kita nggak ada air? Tidak. Bisa nggak tahan seharian nggak minum? Ada yang tahan nggak? Kecuali puasa ya, itu beda cerita ya. Karena kita udah sahur ya, udah banyak minum ya. Jadi proses minum yang kita tunda itu kita tabah di sahur.
membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, secara acak ya, seperti ini aja. Berarti 3 kelompok, 3 soal. Setiap kelompok akan dibagi 5 orang, 2, 4, 5 orang. Akan mengerjakan 1 soal, nanti akan kita paparkan, kita diskusikan bersama-sama ya. Ibu, setelah Ibu akan menjelaskan tugas kalian, nanti Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja kalian. Waktu pengerjaannya Ibu kasih 30 menit ya, 1 kelompok berarti 1 soal ya. Kelompok 2 ya. Sebelum kalian mengerjakan, Ibu mohon kerjasamanya, jangan ada satu yang bekerja, satu lain duduk saja, karena kita bekerja sama-sama. Silahkan dikerjakan. Waktunya 30 menit ya. Silahkan diskusikan. Usahakan diskusinya tidak mengganggu kelompok lain. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada? Paham ya materinya ya? Jika soal ada yang tidak jelas, silakan ditanyakan. Paham sama soalnya? Kelompok 1 apa soalnya? Ya. Kelompok 2 Nama siklus air bagi sektor ekonomi. Kelompok 3 Nama siklus air bagi kesehatan. Oke, fokus sama pertanyaan ya. Kalau nggak ada yang jelas, ada pertanyaan atau apa ditanyakan.
Waktu dan depan silakan ya. Maju ke depan dan presentasikan hasil kerja kelompoknya.
kelompok, anggotanya, ketua, dan pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota Nurul Sakina, Nur Jannah, Aila Azura, Nazila Terusna, Yuni Dintasari, dan Muhammad Rizki ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Maka Siklus Air bagi Sektor Pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling bergantung pada ketersediaan air. Siklus air membantu menjaga keseimbangan air melalui proses hujan, aliran permukaan, dan penyerapan air oleh tanah. Proses presipitasi turunnya hujan menjadi sumber utama air bagi tanaman. Sementara infiltrasi mengisi cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Air yang dihasilkan melalui siklus air membantu meningkatkan produktivitas pertanian karena tanah tetap lembab dan subur. Tanaman dapat melakukan fotosintesis secara optimal ketika kebutuhan airnya terpenuhi. Pada daerah irigasi tradisional, curah hujan menjadi andalan utama petani, sementara daerah modern memanfaatkan air tanah dan bendungan yang juga terbentuk dari mekanisme siklus air. Contoh pengaplikasiannya, petani padi memanfaatkan hujan musiman untuk pengenangan sawah. Sistem irigasi teknis memanfaatkan air sungai yang berasal dari aliran permukaan setelah hujan. Embung dan waduk mengumpulkan air hujan untuk digunakan pada musim kemarau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat jelas ya dipaparkan oleh kelompok 1, kerja kalian sangat bagus. Ibu hanya ingin menambahkan sedikit saja yang membahas tentang pentingnya air dalam sektor pertanian. Contohnya irigasi. Irigasi tidak akan bisa berjalan karena tanpanya air. Contoh ketika terjadi bencana seperti ini ya, bencana banjir, banyak irigasi yang terputus, kemudian sawah-sawah tertimbun oleh lelumpuran, kemudian kekurangannya air ya, akan berpengaruh tentang penghasilan di sektor pertanian. Ketika tanaman contohnya padi tidak akan bisa hidup tanpa ada air. Di daerah kita ada sebagian daerah pertanian yang masih memanfaatkan air hujan. Ketika hujan turun, ketika musim hujan, para petani akan melakukan proses penanaman bibit. Nanti ketika biasanya terjadi di bulan yang berawalan dengan berakhiran dengan ber. Pernah dengar Oktober, Desember, November? Itu biasanya kadar air hujan itu banyak. Jadi kebiasaan para petani memanfaatkan musim penghujan untuk pembibitan. Nanti bisa berupa padi, jagung ya. Ketika hujan, ada sebagian petani yang membuat tempat atau lahan di mana untuk penampungan air hujan. Nanti ketika hujan turun, air akan ditampung untuk selanjutnya digunakan di musim kemarau. Cadangan air. Jadi, sektor pertanian itu sangat berpengaruh. Kalau tidak ada air, sektor pertanian itu tidak akan pernah berjalan. Oke, kita ucapkan terima kasih sangat luar biasa hasil kerja kelompok 1. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Paham ya? Dari penjelasan kelompok 1 dan penjelasan saya, ada pertanyaan? Ya. Kita lanjut ya. Untuk selanjutnya kelompok 2. Apa
presentasikan hasil kerja kami yang berjudul Komponen Siklus Air bagi Sektor Ekonomi. Siklus air memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena menyediakan air sebagai sumber daya penting untuk berbagai kegiatan industri, perdagangan, pariwisata, perikanan, dan pertanian. Ketersediaan air yang stabil menjamin keberlangsungan produksi pada sektor-sektor tersebut. Dalam sektor industri, air digunakan sebagai bahan baku, pendingin mesin, dan proses pembersihan. Pada sektor perikanan, air dari sungai dan danau yang terbentuk dari siklus air menjadi habitat ikan dan organisme lainnya. Sementara pada sektor pariwisata, keindahan alam seperti air terjun, danau, dan sungai menjadi daya tarik wisata yang mendukung pendapat masyarakat. Contoh pengaplikasian industri pangan menggunakan air untuk mencuci, memproses, dan mengemas produk. BLGA atau di pembangkitan listrik tenaga air memanfaatkan aliran sungai yang terbentuk dari siklus air untuk menghasilkan listrik. Wisata air seperti rafting di Sungai Elo dan keindahan Danau Toba bergantung pada siklus air yang seimbang. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan kembali kepada kelompok 2. Sudah paham? Silakan kembali ke tempat duduknya. Sektor ekonomi. Roda ekonomi tidak akan pernah berputar tanpa adanya air. Transportasi distribusi suatu produk sangat tergantung kepada air. Contoh seperti dijelaskan di kelompok 2 tadi. Ada budidaya ikan ya. Ikan tidak bisa hidup di air. Ketika budidaya ikan tidak bisa berjalan, otomatis faktor ekonomi akan sangat menipis. Jadi ekonomi akan melemah, ekonomi petani akan melemah. Jadi pasokan di pasar kurang, kualitas ikan kurang. Ketika kualitas airnya baik dan kuantitasnya banyak, otomatis sektor ekonomi itu akan berputar, roda ekonomi akan berputar. Kemudian di sektor transportasi, pernah lihat transportasi laut? Pernah. Bisa nggak berjalan tanpa air? Misalnya ketika kualitas air itu tidak mendukung ya, ketika ada namanya barang ekspor. Ketika daerah kita mengekspor dan mengimpor, ketika barang impor datang tidak bisa melalui jalur laut, otomatis itu akan menghambat dan akan memakan biaya yang lebih besar. Itu nanti akan berpengaruh ke harga jual barang, kemudian kualitas barang yang ketika lama di laut. Misalnya transportasi melalui air ya, otomatis seperti pangan dia akan, yang pangan yang bisa bertahan, oke akan bertahan. Tapi ketika pangan yang waktu tahannya itu singkat, maka akan membusuk dan akan merugikan di sektor industri atau ekonomi. Paham jelas? Paham. Oke, kelompok 2 sangat luar biasa tentang penjelasannya tentang sektor ekonomi ya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Kita lanjut? Silakan untuk kelompok 3. Apa yang akan dipresentasikan? Tentang manfaat siklus air bagi kesehatan. Oke, silakan maju ke depan.
pengungsian itu banyak keluhan kesehatan yang berasal dari air. Contoh, ketika mandi, otomatis kuman yang ada di air akan menempel pada badan si pengguna air tersebut. Maka nanti akan terjadi penyakit cacar, gatal, bisulan, dan sebagainya. Ketika air yang tidak sehat tersebut dikonsumsi, akan terjadi penyakit seperti diare, kembung, ada lain, infeksi kulit. Kemudian di udara, biasanya setelah banjir itu ada yang namanya debu ya, debu bekas dari peristiwa banjir. Nah, ketika tidak adanya hujan, debu itu akan berterbangan yang akan mempengaruhi kesehatan manusia atau kita sebagai makhluk hidup. Contoh, nanti akan jadi penyakit batuk, flu, apalagi demam, disebabkan oleh pengaruh debu yang berterbangan. Jadi kesehatan itu sangat berpengaruh kepada si air itu daripada kualitas air dan kuantitas air. Ketika air yang kita gunakan sehari kita butuh air berapa? 2 liter. Ketika kurang dari itu kita akan merasa dehidrasi namanya, lemas, semangat tidak ada, kemudian fokus juga kurang. Kita bisa bertahan hidup tanpa minimal 2 hari tanpa makan, tapi tidak bisa bertahan lama tanpa minum. Ya? Ada pertanyaan lagi? Paham semua? Paham. Oke. Sebelum saya simpulkan, ada di sini yang bisa menyimpulkan dari penjelasan tadi sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor ekonomi. Ada siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, silakan, Pak. Kesimpulan dari hasil presentasi kami semua yaitu siklus air merupakan proses vital yang menopang kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Dalam pertanian, siklus air memastikan kebutuhan air tanaman terpenuhi. Dalam ekonomi, air mendukung berbagai aktivitas industri, perikanan, dan pariwisata. Sementara dalam kesehatan, ketersediaan air bersih menjaga masyarakat dari berbagai penyakit. Dengan demikian, menjaga kelestarian siklus air dan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama demi keberlanjutan kehidupan. Terima kasih. Sebelum saya menarik kesimpulan yang bisa saya ambil untuk kalian hari ini, mari kita berikan apresiasi kepada kalian semua yang telah bekerja keras untuk ini. Ya, jadi dari ketiga sektor yang telah kalian kerjakan, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di sektor pertanian itu ketika pupuk lebih penting daripada, tidak ada yang namanya pupuk lebih penting bagi tanaman selain air. Unsur hara, selain faktor-faktor itu, faktor paling penting adalah air. Ketika air dengan kualitas dan jumlah yang cukup, maka tanaman di sektor pertanian akan tumbuh dengan subur. Ketika tanaman tumbuh dengan subur, otomatis hasil pertanian akan melimpah. Tapi ketika air tidak cukup di musim kemarau, sering terjadi kegagalan panen ya, seperti padi, jagung, semua sektor pertanian akan merasakan kerugian. Nah, ketika kerugian terjadi, otomatis kita butuh yang namanya ekspor dan impor dari negara lain ya. Yang biasanya kita mengekspor hasil pangan, hasil dari pertanian, kita harus butuh diekspor lagi sama orang. Berarti kita butuh pemakaian karena sektor pertanian kita itu tidak mencukupi. Udah? Ya. Jadi ketika sektor pertanian itu melemah, otomatis dia akan berpengaruh kepada sektor ekonomi. Nanti masyarakat dengan pekerjaan pertanian, mereka tidak akan mempunyai ekonomi yang stabil. Nanti akan berpengaruh ke industri juga. Nah, kesehatan otomatis akan berpengaruh juga, karena ketika kita tidak punya biaya, otomatis kita memakai apa yang ada. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan pentingnya air itu sebagai sumber kehidupan ya.
ketika siklus air terhenti, maka terhentilah kehidupan. Jadi dari ini kita bisa paham bahwasanya pentingnya kesadaran untuk bagaimana mengelola air. Bagaimana kita bersyukur sebagai manusia kita masih diberi air minum yang bersih ya di tempat kita ya. Karena kasihan di tempat banyak masih di daerah-daerah kita yang masih kekurangan air bersih. Jangankan untuk mandi, untuk minum saja mereka harus menyaring atau mungkin bisa mengonsumsi air dengan kualitas yang tidak layak minum karena apa? Kekurangan air. Jadi kita sebagai manusia, saya harap setelah belajar siklus air tentang proses dan dampaknya tentang kehidupan, kita bisa bersyukur bahwasanya kita masih berada di fase yang bisa menikmati air secara sempurna ya. Bisa untuk makan, minum, untuk beraktivitas, di pertanian juga bisa ya. Ada pertanyaan? Paham? Paham. Nah, sebelum kita tutup, biar kita tahu apakah kalian paham apa enggak. Ada yang bisa jawab kenapa hutan berpengaruh tentang siklus air? Kenapa? Apa pengaruh hutan terhadap siklus air? Hutan? Ada yang tahu? Coba diulang lagi. Coba diperhatikan lagi. Pengaruh hutan terhadap siklus air. Ya, saya ulang ya soalnya dituliskan. Apa pengaruh tuliskan ya di lembarnya masing-masing. Nanti saya lihat apakah kalian bisa. Udah? Siap semua? Siap. Di kertas kosong ya? Ya. Apa pengaruh? Apa pengaruh? Udah? Hutan terhadap siklus air. Dan dikerjakan ya individu. Apa sih pentingnya hutan untuk keberlangsungan siklus air? Penting nggak tanaman itu untuk keberlangsungan air? Kerjakan di kertas ya.
doakan semuanya bisa menjaga kesehatan, mengingat kondisi kita yang sedang ditimpa dengan musibah. Tadi ketika keluar rumah menggunakan masker ya, menggunakan masker. Kemudian saat keluar setelah kembali dari ruangan, cuci tangan, cuci muka, bersih-bersihlah ya. Kemudian perhatikan makanan yang dikonsumsi agar stamina dan kesehatan kita terjaga. Karena melihat faktor kita sekarang ya, saya harapkan semuanya menjaga kesehatan, baik diri sendiri, keluarga. Jika ada adik-adik atau kakak-kakak yang dilihat abai akan kesehatan, diingatkan secara baik-baik dan pelan-pelan. Saya rasa materi ini sudah paham semua ya? Selanjutnya di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mitigasi bencana. Nah, mitigasi bencana itu cara kita menangani bencana, ya. Bagaimana nanti ada bencana banjir, bencana longsor. Di tempat kita biasanya bencana banjir ya? Ada pertanyaan? Paham ya tentang siklus air? Pesan dari saya, dimanapun dan kapanpun jaga tata krama kita terhadap orang tua, bedakan yang mana yang lebih tua, yang mana yang lebih muda. Jangan merasa diri kita lebih tua daripada si pelaku. Kita bisa semenang-menang kepada yang di bawah kita, tidak bisa. Karena ada pepatah, yang tua dihormati, yang muda disayangi. Dimanapun jaga tutur kata dan perilaku kita. Jangan pernah menyakiti hati orang lain. Penutup dari saya, pentingnya setelah belajar siklus air, kalian bisa paham bahwasanya pentingnya air bagi kehidupan. Jadi ketika kalian menggunakan air, kalian harus artinya hemat air ya. Hemat air, kemudian pahamlah, bersyukur bahwasanya kita masih diberi nikmat. Untuk hari ini sebelum kita akhiri pembelajaran kita tutup dengan doa dulu ya. Yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas pimpin doanya.
pembelajaran hari ini kita akhiri. Semoga Allah memberi kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.